Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Diana Lestari, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2080. Di sini saya akan mereview kembali tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Langsung saja saya akan menjelaskan inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Definisi inflasi: yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya, macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya, dan yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi, dan yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, yaitu satu, inflasi merayap. Inflasi merayap yaitu di bawah 10% setahun. Kedua, inflasi menengah, yaitu antara 10 sampai 30% setahun. Dan yang ketiga, inflasi tinggi, yaitu di atas 100% setahun. Dan selanjutnya, berdasarkan penyebab dari inflasi, yaitu dari permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat dan berbagai macam barang terlalu kuat. Selanjutnya, inflasi dari penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Berdasarkan asal dari inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri, dan yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebab-sebab inflasi, yaitu yang pertama, inflasi karena permintaan, dan yang kedua, inflasi karena penawaran, dan yang ketiga, inflasi campuran. Yang pertama, inflasi permintaan. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan, yaitu permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Selanjutnya, inflasi dari penawaran disebabkan oleh terjadinya penurunan total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Selanjutnya, inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cash push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam: 1. Natural inflation. 2. Human error inflation. Selanjutnya, natural inflation. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Makrisi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Selanjutnya, human error inflation, yaitu 1. Korupsi dan administrasi yang buruk. Kedua, pajak yang berlebihan. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Selanjutnya, dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama, yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Dan yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save.
Selanjutnya, dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam 2, yaitu meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah, atau naiknya marginal propensity to consume. Dan selanjutnya, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi inflasi dalam ekonomi Islam, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan fiskal, dan yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Dan yang kedua, kebijakan moneter, yaitu Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensi dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.